Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat kalian yang udah mampir ke channel ini. Kenalin, aku Wina. Dan hari ini aku mau jawab pertanyaan dari Quora. Apa sih pertanyaannya? Nah, ini nih pertanyaannya. Mengapa seorang laki-laki bisa tertarik kepada perempuan yang lebih tua usianya? Menarik. Kalian semua pasti tahu peristiwa ini dan ini, ya kan? Dan gue gak habis pikir kenapa kejadian itu bisa terjadi. Nah, oleh karena itu, di video kali ini gue mau coba bahas. Dan buat kalian yang belum pernah nonton video-videoku sebelumnya, kalian bisa klik di sini ya. Tanpa berlama-lama lagi, let's check it out. Oke, kali ini gue mau bahas peristiwa di mana seorang anak menantu selingkuh dengan mertuanya. Berdasarkan sumber yang pernah aku baca, hal ini disebut dengan Oedipus Complex. Nah, Oedipus Complex ini merupakan keterlibatan secara seksual dengan orang tua lawan jenisnya. Nah, sebenarnya gimana sih ceritanya sampai ada Oedipus Complex ini? Yuk kita bahas. Jadi Oedipus Complex ini bermula dari seorang legenda Yunani yang bernama Theban Oedipus. Jadi ceritanya gini. Jadi si Oedipus ini merupakan anak dari Laios dan juga Lacoste. Nah, Laios ini merupakan seorang raja dari kerajaan Thebes dan juga merupakan seorang pahlawan dan tokoh penting dalam pendirian kota Yunani. Nah, sebelum si Oedipus ini lahir, Laios dan istrinya yaitu Lacoste menemui Oracle Delphi. Oracle Delphi ini merupakan seorang pendeta wanita yang bisa meramal masa depan yang dikenal dengan nama Pythia. Kalau di Indonesia bisa kita sebut dukun. Jadi si Pythia ini meramalkan kalau Raja Laios ini akan dibunuh oleh anaknya sendiri. Jadi setelah si Oedipus ini lahir, Raja Laios memerintahkan kepada bawahannya untuk mengikat kaki Oedipus dan membuang Oedipus dari Thebes. Tapi seorang penggembala menemukan Oedipus dan akhirnya dibawalah si Oedipus ini ke suatu daerah yang bernama Korinth dan menyerahkan kepada Raja Polybus untuk dipelihara. Sampai akhirnya bertahun-tahun lamanya si Oedipus ini dirawat dan dijaga oleh Raja Polybus dan akhirnya dia menjadi putra mahkota. Dan kemudian pada suatu hari datanglah seorang pemabuk mendatangi si Oedipus dan memberitahu bahwa Raja Polybus ini bukanlah ayah kandungnya. Dan untuk mengetahui hal tersebut, pergilah si Oedipus ini ke tempat si Oracle. Pada saat bertemu dengan Oracle, si Oracle ini nggak ngasih tahu apa-apa siapa ayah kandungnya si Oedipus. Tapi dia di sini nge-spill kalau si Oedipus ini nantinya akan membunuh ayah kandungnya dan mengawini ibunya. Akhirnya untuk menghindari hal tersebut, pergilah si Oedipus dari Korinth ke Thebes. Nah, pas di perjalanan dari Korintus menuju Thebes, si Oedipus ini bertemu dengan kereta kuda yang dikendarai oleh Raja Laios. Raja Laios nyuruh si Oedipus buat minggir, tapi si Oedipusnya nggak mau. Akhirnya mereka berantem dan diakhiri dengan terbunuhnya Raja Laios. Nah, di tengah-tengah perjalanan ketemulah dia sama Sphinx. Dalam tradisi Yunani, Sphinx itu memiliki kepala seorang wanita, paha singa, dan sayap burung. Dan dia dimitoskan sebagai pengkhianat yang tidak kenal ampun dan akan membunuh dan memakan mereka yang tidak bisa menjawab teka-tekinya. Jadi semua orang yang mau ngelewatin si Sphinx itu harus menjawab dulu teka-tekinya. Ya kalau nggak bisa jawab teka-tekinya ya udah wassalam. Dan ketika Oedipus melewati Sphinx, dikasihlah tuh teka-tekinya. Teka-teki yang didapatkan Oedipus adalah apa yang berjalan dengan 4 kaki di pagi hari, 2 kaki di siang hari, dan 3 kaki di sore hari. Dan jawabannya adalah apa coba? Ayo coba kalian jawab di komentar ya. Setelah mendengar jawaban Oedipus yang benar, Sphinx ini langsung bunuh diri. Karena dianggap telah berhasil membunuh Sphinx, akhirnya Oedipus ini diangkat menjadi Raja Thebes dan dinikahkan dengan Lacoste. Nah, di sini posisinya orang-orang Thebes ini belum tahu kalau ternyata yang ngebunuh raja mereka sebelumnya, Raja Laios itu sebenarnya adalah Oedipus. Dan akhirnya dari pernikahan Oedipus dengan Lacoste, mereka memiliki 4 orang anak, yaitu 2 perempuan dan 2 laki-laki. Tapi sebenarnya dari sampai cerita di sini aja kayak gue udah agak ngeganjel sama si Oracle ini, tapi ya udah nggak apa-apa, kita lanjutin aja ke cerita berikutnya ya. Nah, nextnya setelah bertahun-tahun si Oedipus ini menjadi raja di Thebes, muncullah sebuah wabah penyakit. Dan dengan pedenya si Oedipus ini merasa dia paling bisa menghilangkan wabah penyakit tersebut. Si paling pede. Akhirnya si Oedipus ini menyuruh Kreon, yaitu saudara dari Lacoste, untuk meminta petunjuk dari Oracle.
Sepulangnya dari Oracle Delphi, diberitahukan bahwa jika ingin menghilangkan wabah penyakit tersebut, haruslah ditemukan pembunuh dari Raja Laios. Dan setelah ditemukan, pembunuh itu harus diasingkan atau dibunuh. Pokoknya dijauhkan dari Thebes. Dan untuk mencari pembunuh tersebut, si Oedipus ini bertanyalah ke Tiresias, si peramal buta. Dan apa jawabannya si peramal buta? Si peramal buta ini bilang kalau untuk menghentikan pencarian tersebut, karena terjadi pertikaian di antara keduanya, si Tiresias, si peramal buta ini nge-spill siapa pembunuhnya. Dan siapa pembunuhnya? Benar, pembunuhnya adalah Oedipus. Dan pada waktu yang bersamaan, seorang pesuruh dari kerajaan Korin datang dan membawa kabar duka bahwa Raja Polybus, seorang yang telah dianggap sebagai ayah kandungnya oleh Oedipus, meninggal dunia. Dan pesuruh dari kerajaan Korin itu juga bilang bahwa Oedipus ini sebenarnya hanyalah anak angkat. Kayak pusing gak sih lu jadi Oedipus? Udah ada wabah penyakit, terus ternyata dia ngebunuh bapak kandungnya, terus bapak kandung yang ternyata bapak angkatnya tuh meninggal gitu. Kayak kasihan aja gitu gua. Dan Lacoste akhirnya menyadari identitas sebenarnya dari Oedipus. Dia langsung lari keluar dari istana dan gantung diri. Dan saat tahu Lacoste tewas, Oedipus ini langsung membutakan dirinya dan pergi dari Thebes ditemani dengan salah satu anaknya. Akhirnya Oedipus pun meninggal dunia di Kolonus setelah mendapatkan perlindungan dari Raja Theseus. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan mengapa seorang laki-laki bisa tertarik kepada perempuan yang lebih tua usianya. Hal ini disebabkan karena adanya Oedipus kompleks. Konsep Oedipus kompleks ini diperkenalkan oleh Sigmund Freud dalam bukunya yaitu Interpretation of Dreams pada tahun 1899. Konsep Oedipus kompleks ini merujuk pada tahapan perkembangan psikoseksual pada anak-anak ketika hasrat untuk secara seksual memiliki orang tua dengan jenis kelamin yang berbeda. Kayak misalnya anak laki-laki tertarik dengan ibunya. Konsep Oedipus kompleks ini diambil dari mitologi Yunani, yaitu yang tadi Oedipus yang tanpa sengaja atau tidak mengetahui kalau ternyata dia membunuh ayahnya, yaitu Raja Laios. Dan sampai akhirnya dia menikahi ibunya, yaitu Lacoste. Di dalam bukunya, Freud itu menjelaskan bahwa anak-anak memandang orang tua sesama jenisnya itu sebagai saingan untuk mendapatkan cinta dan perhatian dari orang tua lawan jenisnya. Tapi konsep Oedipus kompleks ini lebih dari itu. Kayak anak-anak ini memiliki hasrat untuk terlibat secara seksual dengan orang tua lawan jenisnya, terutama perhatian anak laki-laki kepada ibunya. Nah, di Indonesia sendiri ada cerita yang serupa, yaitu cerita Sangkuriang, di mana dia ingin menikahi ibunya, tapi akhirnya nggak jadi dan terbentuklah Gunung Tangkuban Perahu. Nah guys, itu aja jawabanku tentang pertanyaan ini, dan juga itu mungkin bisa menjadi alasan kenapa peristiwa ini terjadi. Jadi bukan karena emang laki-lakinya yang bejat, tapi memang ada seperti penyakit yang memang sudah ada di dalam tubuh manusia itu sendiri dan bisa menjangkit siapa saja. Gimana menurut kalian cerita tentang Oedipus ini? Kalau aku sih kayak masih nggak habis pikir gitu ya sama si Oracle. Kayaknya dia tuh lulusan universitas dengan titel SAD, Sarjana Adu Domba. Iya nggak sih? Kayak ramalannya itu kayak dipaksa aja buat terjadi. Kayak seakan-akan dia tuh udah tahu gitu apa yang terjadi. Makanya guys, dari cerita ini juga kita belajar kita nggak boleh percaya atau bermain-main dengan dunia yang namanya perdukunan itu. Pokoknya kita harus jauhi perdukunan. Nah, gimana guys menurut kalian cerita kita kali ini? Kasih tahu aku di kolom komentar ya. Like, komen, dan subscribe video ini. Juga share video ini. Dan kalau kalian belum pernah nonton video-videoku sebelumnya, kalian bisa klik di sini. Dan kalau kalian punya cerita-cerita yang mau di-share ke aku, kalian bisa share ke emailku yang ada di description box ya. See you on the next video. Bye-bye.